Sri. Di housekeeping sectionnya itu ada linen section, public area, florist, gardener, room attendant, ada floor, housekeeping office, sama order taker. Order taker. Oke. Jadi di housekeeping itu ada sectionnya, ada public area yang mungkin kalian pelajarin di semester 1. Terus ada floor section atau villa kalau dia bentuknya kamar, itu biasanya nyebutnya floor section atau room section. Kalau dia bentuknya villa berarti villa section ya. Terus ada florist, terus ada order taker ya, laundry. Terus ada juga biasanya ada linen section, ada juga nyebutnya. Linen section itu yang cuma menghantar-hantarkan atau nyebutnya runner ya. Jadi cuma ngambil linen di kamar seperti itu, menghantarkan, bisa juga disebutnya valet ya, mengantarkan laundryan seperti itu. Terus ada juga sentris. Kalau di laundry itu ada sentris, tukang jahit. Terus ada gardener seperti itu. Terus kalian mungkin yang belum kalian sebutin tadi belum saya dengar sih, ada namanya pool section ya. Itu bagian housekeeping juga ya. Seperti itu. Itu bagian skipping. Nah, di semester ini kita kan, saya mengulang saja biar kalian nggak lupa ya. Yaitu adalah, coba kalian, apa sih teknik pembersihan manual di housekeeping itu ada apa saja? Boleh kalian ketik di chatbox. Atau mungkin mau jawab, silakan. Kalau nggak mau ngetik, boleh. Saya Pak mau jawab, silakan. Ayo. Atau mau ditunjuk lagi nih? Kalau nggak mau ngetik, silakan. Oke. Sweeping, mopping, dusting. Oke. Dusting, mopping, sweeping. Kalau yang dilakukan mana biasanya untuk bagian kaca, Pak? Apa? Bagian kaca apa nama tekniknya? Ayo. Dusting, mopping, window cleaning, sweeping, window cleaning, scrubbing, mopping, dusting, glass sweeping. Scrubbing itu mesin, sweeping, dusting, mopping. Oke. Ayo, apa lagi? Dusting, sweeping, mopping, window cleaning, polishing. Polishing biasanya mesin ya. Yang manual ya, yang manual. Dusting, mopping, sweeping, window cleaning. Mopping, sweeping, dusting, window cleaning. Sweeping, dusting, mopping, window cleaning. Brushing. Ayo lagi ya. Sweeping, dusting, mopping, window cleaning. Brushing itu mesin ya, yang manual ya, yang manual. Ini dusting, sweeping, mopping, window cleaning. Dusting, sweeping, mopping, window cleaning, mirror cleaning, polishing. Polishing biasanya menggunakan mesin. Dusting, sweeping, mopping, window cleaning. Teknik manual di housekeeping ada dusting, sweeping, mopping, window cleaning. Sweeping, dusting, mopping, window cleaning. Teknik pembersihan manual secara pembersihan yang menggunakan teknik manual tangan. Contohnya dusting, spotting, mopping, polishing. Sweeping, mopping, dusting, glass sweeping, spotting wall. Oke. Dry dusting, damp dusting, mopping, sweeping, window cleaning. Kalau dry dusting sama damp dusting itu nyebutnya dusting saja karena itu tekniknya sama ya. Ini alatnya, kalau lundung ini alatnya, bukan teknik pembersihan. Saya nanyanya alat pembersihan, bukan alatnya ya. Oke. Nah, sekarang saya
Adelia, coba kamu sebutkan apa itu dusting. Dusting itu proses pembersihan. Hmm, Itu tuh kayak ngumpulin debu-debunya, Pak. Ngumpulin debu-debu. Proses pembersihan mengumpulkan debu ya. Pakai kain lap, Hmm, pakai kain lap. Pakai kain lapnya diapain? Kamu kumpulin diapain? Di lap gitu. Oh, Mungkin. di lap. Oke. Eh, siapa lagi ya? 86. Ini siapa 86? Namanya siapa? Iya, Pak. Coba Mutia. Tadi pertanyaan tentang dusting ya, Pak. Iya, apa itu dusting? Dusting itu adalah proses pembersihan debu yang menempel pada kaca ataupun furniture menggunakan dry dam dan dam. Pokoknya kain lap yang basah dan kain lap yang kering. Gitu. Oke. Dry and dam. Oke, yang 100. Siapa nimnya 100 ujungnya ya? Siapa namanya? Tolong di unmute dulu. Nimnya yang 100. Maaf Pak, bentar sinyalnya gangguan. Oke. Coba kamu sebutkan apa sih yang dimaksud dengan dusting? Dusting itu proses pembersihan Mm-mm. dengan mengumpulkan debu-debu menggunakan kain lap, Pak. Debu-debu menggunakan kain lap. Oke. Sekarang mengumpulkan debu-debu dengan kain lap. Debunya habis dikumpulin, kamu apain? Diambil Pak, Kamu kantongin bawa pulang gitu ya? dibuang. Ya, dikumpulin kan? Habis dikumpulin bawa pulang. Ya Pak, dibuang ke Oke. Yang NIM-nya 123 nih. 123. Ya Pak, Coba kamu sebutkan apa sih yang dimaksud dengan dusting? dusting ini adalah teknik pembersih yang biasanya dimuat di kaca jendela. Jendela ya? Jendela. Oke. Virginia, apa itu yang dimaksud dengan dusting? Kalau menurut saya Pak, dusting kan salah satu pembersihan debu yang ada di perabotan atau di benda di sekitar kita itu menggunakan lap dan atau kain. Itu bisa kita kumpul bisa sampah. Yang saya tahu seperti itu. Oke. Nadira? Tadi ada Nadira kayaknya ya. Coba Nadira. Apa itu Nadira? Teknik pembersihan dusting itu apa sih? Di unmute dulu, Nadira. Dusting adalah proses pembersihan debu menggunakan kain lap. Menggunakan kain lap. Oke. Nah, kain lapnya itu biasanya disebutnya apa? Kalau di housekeeping? Dust cloth, Pak. Dust cloth. Oke. Nah,
Siapa tadi yang nyebutin ya? Yang bersuara. Cika. Oke, Cika. Chemicalnya apa sih? Chemicalnya apa? Chemicalnya pembersih meja atau apa? Pembersih debu mungkin, Pak? Itu chemicalnya ya? Iya. Oke. Verbi, apa chemical yang digunakan untuk dusting itu apa sih? Ayo, Verbi. Di unmute dulu mikrofonnya. Verbi? Coba ketua kelasnya yang mana sih? Saya belum lihat. Maaf Pak, Oh ya, silakan Verbi. seperti MPC gitu masih Pak, MPC. multi purpose cleaner. Oke, ada lagi? Mungkin mau yang sukarela mau jawab? Apa? Sign up. Atau biasanya kalau orang secara umum itu kan mungkin cuma yang ada di kampus saja ya. Mungkin secara umum. Selain apa? Furniture polish. Itu ya. Jadi, dusting adalah proses membersihkan debu dari permukaan. Biasanya hanya untuk furniture saja ya. Ya, furniture saja. Nah, bahan pembersihnya yaitu furniture polish. Kalau sign up itu biasanya dari Jackson. Nah, biasanya kalau di hotel atau dimanapun kalian nyebutnya furniture polish, ya, seperti itu. Itu untuk dusting ya. Jadi alatnya yaitu dust cloth, chemicalnya furniture polish, areanya yaitu furniture ya. Nah, kenapa sih pelajaran yang lain yang lalu kita bahas lagi? Karena di pelajaran kedua ini kita akan hanya menyebutkan ya udah dusting, berarti kalian udah paham kan dusting itu apa gitu. Biar saya mengulang lagi seperti itu ya. Nah, kalau untuk teknik dusting itu seperti apa sih? Teknik dusting yang cowok ya. Hafiz, coba Hafiz. Ya Pak. Teknik dusting Pak. Iya. Mungkin mengelap dari atas ke bawah. Terus? Dan mengangkat furnitur lalu meletakkannya kembali. Tekan kembali. Oke. Oke. Itu ya. Mana yang cowok ya? Cewek semua ya? Kebanyakan. Movie, coba movie. Datul, movie Datul. Iya, Pak. Cara untuk dusting? Iya. Teknik pembersihan dusting apa? Bagaimana? Yang pertama tuh bersihin semua bendanya, furniturnya. Terus habis itu ikuti serat kayu dari kanan atau kiri gitu, Pak. Terus gosok kain dari perabot yang bagian jauh ke bagian dekat. Terus? Habis itu gosok bagian yang tersembunyi, terus tata kembali barangnya. Tata kembali barangnya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Yang mau jawab? Mungkin NIM-nya yang 018?
cara pembersihannya itu pertama-tama angkat furnitur yang ada di meja atau benda, kemudian dilap dulu yang benda-benda di atas meja, lalu membersihkan mejanya itu dari bagian luar ke bagian dalam ke bagian luar dahulu, seperti itu Pak. Oke. Berikutnya yang coba 02. Bendanya dipindahkan dulu, lalu dibersihkan menggunakan lap, terus mengikuti arah itunya arah itunya, terus nanti dipindahkan lagi parabnya ke meja tersebut. Oke. Nah, teknik dusting itu adalah kalau permukaannya dia datar, itu dari yang terjauh ke yang terdekat. Ya. Kalau dia permukaannya berdiri, dari atas ke yang ke bawah, itu tekniknya. Dengan cara mengelap ke sampingnya, seperti itu. Itu tekniknya. Jadi dari yang terjauh ke yang terdekat itu kalau datar. Kalau yang dia berdiri berarti dari atas ke bawah. Contohnya kayak wardrobe, terus itu dari atas ke bawah, seperti itu. Ya, itu untuk dusting. Nah, sekarang mopping. Alatnya apa aja, Ludung, mopping? Apa sih mopping, Ludung? Ludung? Sabar ya Pak. Ya. Dusting adalah S1 and power dance. Ini mopping itu yang berguna untuk membersihkan di hotel Pak. Mopping itu untuk membersihkan di hotel. Iya, tahu. Mopping itu memang untuk membersihkan di hotel dan di rumah juga bisa mopping. Nah, mopping itu apa? Sabar ya Pak. Oke. Sudah cukup sabar Ludung. Yang NIM-nya 01. Mopping itu teknik membersihkan lantai, Pak. Teknik membersihkan lantai. Atau biasanya kalian nyebutnya apa sih? Ngepel, Pak. Ngepel, oke. Alatnya apa aja yang digunakan ngepel tuh? Atau mopping itu peralatannya apa aja? Ember, pelan. Coba pakai bahasa hotel atau bahasa Inggris ya. Oh, iya. Pasti kalau kalian semester 1 kan dinyebutnya nggak ember ya kan? Bukan pelan gitu kan? Oke, coba Rizky Apriliana. Coba sebutin apa aja. Ada mop, basket, chemical, water. Alatnya aja, jangan chemicalnya jangan disebutin, alatnya saja. Ada mop, basket, sama udah Pak, setahu saya mop, basket. Iya itu Pak. Dua itu aja. Oke. Di bucket itu ada berapa jenis bucket? Septian? Jadi kalau kalian mau jawab nggak apa-apa ya, jawab saja. Pak, saya mau jawab gitu.
langsung kalian unmute aja, langsung jawab. Pak, saya mau jawab gitu. Nggak apa-apa, langsung aja. Oke, silakan Septian. Bucket itu ada berapa jenis? Coba Ludung, silakan. Bucket adalah Ford NFV departemen petugas untuk menangani kejahatan seperti jamuan makanan, pesta yang diselenggarakan oleh panitia. Apa itu? Pemesanan ataupun pihak hotel itu sendiri. Itu bangket restoran. Ini bangket. Oh, bangket. Itu bangket di restoran, ya. Coba Hafiz, ada berapa jenis bangket? Jenis bangket. Ada Oke, Adel, ada 2, Pak. Apa aja? Bucket biasa sama yang double bucket. Bucket biasa sama bucket biasa. Double bucket. Ada lagi? Cikalita. Yang saya tahu cuma ada 2 Pak, bucket sama double bucket. Bucket sama double bucket. Atau single bucket ya? Single bucket atau Iya, single bucket. Double bucket. Double bucket. Nah, kalian tahu di atasnya itu untuk memeras apa namanya? Pressure. Jadi alatnya yaitu mopping, bucket, single bucket ataupun double bucket, dan mop pressing atau mop pressing ya. Itu ada alatnya itu. Untuk chemical yang digunakan, Virginia. Biasanya sih Pak, chemical yang digunakan yang saya tahu Pak. Ya. Baru tahu ya pembersih lantai, saya sebut merek ya Pak, nggak apa-apa. Boleh. Oke, yang saya tahu cuma Superpel sama Wipo. Apa? Superpel sama? Wipo. Wipol, oke. Iya Pak. Oke, Talita? Tahu saya merek aja gak apa, Pak? Kalau bisa jangan merek ya. Floor cleaner, Pak. Floor cleaner. Sama? Sama apa? Sama apa? Sama MPC, Pak. MPC. Terus apa lagi? Floor cleaner, disinfektan, boleh. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada ini nggak bisa ngepel nih. Kalau nggak ada chemical ini nggak bisa ngepel. Purpose cleaner, boleh. Sunny paint, bukan Pak. Boleh. Ayo. Kalau nggak ada chemical ini, kalian nggak bisa melakukan mopping. Ini betul. Adel, water atau air. Itu termasuk ke dalam chemical juga. Air itu adalah chemical yang namanya pelarut ya. Itu masuk ke chemical juga. Seperti itu. Ya. Tadi udah dusting, mopping. Sekarang sweeping. Nah, Nadira, sweeping itu apa?
Kenapa Pak? Sweeping itu apa? Proses pembersihan lantai dengan cara menyapu lantai. Peralatannya apa? Ada broom. Broom. Terus? Broom. Udah sih Pak, yang saya tahu itu doang. Broom doang ya? Oke. Iya. Rizky? Apa Rizky? Peralatannya apa aja? Kalau kalian mau minum, minum aja ya. Saya sambil minum soalnya. Izin jawab Pak. Silakan. Maul ya? Siapa namanya? Ya, Maul. Maul atau Paul? Ya. Silakan Maul. Untuk sweeping alatnya ada lobby duster, ada broom, sama dustpan Pak. Sama dustpan. Kalau sweeping itu beda sih ya sama peralatan untuk lobby dusting ya. Beda ya. Sweeping sama lobby dusting itu teknik pembersihan yang berbeda ya. Jadi alatnya itu broom atau sweeper dan dustpan gitu ya. Nah, teknik pembersihannya bagaimana? Coba NIM-nya yang 07. Oke, itu ya. Jadi teknik pembersihan sweeping yaitu dari menyapu itu atau sweeping itu dari sudut terjauh ke pintu yang terdekat. Seperti itu. Dengan cara menyapu kalian arahnya bagaimana? Maju, mundur, nyamping? Zigzag. Zigzag. Ada yang nggak kena dong kalau zigzag. Coba kamu nyapu zigzag. Coba kamu bayangin. Kalau nyapu zigzag. Ya kan? Mundur Pak. Kalau mundur nggak kelihatan loh belakangnya. Maju Pak. Maju mundur cantik ya. Iya Pak. Menyamping Pak. Menyamping. Jadi badanmu menyamping terus gitu ya. Jadi menyapu itu tekniknya yaitu dengan cara maju ya. Maju. Kalau kalian nyapu di rumah dan dimanapun pasti kan kalian maju kan, bukan mundur ya. Ya. Seperti itu. Oke, kalau untuk teknik mopping. Zigzag. Siapa tadi yang bilang zigzag? Siapa? Siapa yang bilang zigzag tadi? Saya Pak. Jangan dimatiin dulu. Itu nggak kelihatan soalnya. Saya Pak. Oh, dia. Oke, tekniknya zigzag. Bagaimana? Zigzag terus? Dengan mundur menuju ke pintu. Zigzag dengan mundur ke? Menuju ke pintu. Menuju ke pintu. Oke, ada teknik lain selain zigzag? Maju mundur. Maju mundur. Kalau maju pasti keinjek lagi dong, kotor lagi. Mundur. Kalau mopping pasti mundur ya. Nah, jadi ada dua teknik ya. Ada dua teknik yaitu zigzag atau angka 8. Jadi dibikin angka 8 seperti itu. Zigzag atau angka 8 kalau kita mopping. Jadi teknik pembersihannya itu kalian mopping dulu sudutnya dulu. Kalau itu kalian mopping koridor ya. Kalian mopping sudutnya dulu. Setelah itu baru kalian mopping secara zigzag atau angka 8. Kenapa? Tujuannya
kalian mopping sudutnya dulu. Kadang-kadang kalau kalian mopping contohnya di koridor saja ya, kadang-kadang sudutnya nggak kena kan? Ya, zigzag itu sudutnya kadang nggak kena. Nah, kalian dengan kalian mopping sudutnya dulu pasti akan terkena semua. Seperti itu. Itu untuk mopping. Terus tadi teknik yang berikutnya yaitu window cleaning atau glass cleaning, bisa juga disebut glass cleaning atau window cleaning ya. Oke, untuk peralatannya apa aja sih? Ini coba name-nya 126. Boleh diulang Pak pertanyaannya? Glass cleaning atau window washer itu, window cleaning itu apa sih yang dimaksud dengan glass cleaning atau window cleaning itu? Window cleaning membersihkan jendela Pak. Ya. Oke, terus jendela apa nih? Ada jenis banyak jendela ya? Jendela yang berjenis kaca Pak. Berjenis kaca. Iya. Alatnya untuk membersihkan kaca itu apa aja? Atau alat yang digunakan untuk membersihkan window cleaning itu apa saja? Ada window cleaner sama chemicalnya Pak. Window cleaner? Ya, window cleanernya apa aja? Coba Nabila. Halo Nabila. Yang NIM-nya 130 siapa? Saya Pak. Nah, coba. Alat yang digunakan untuk membersihkan window cleaning apa aja? Ada window washer, window squeeze, telescopic wall, basket, dry cloth. Dry cloth? Iya, lap kering. Dry cloth. Ada apa lagi ya? Segitu doang sih Pak yang saya tahu. Itu aja? Iya. Oke. Yang NIM-nya 100 tadi siapa ya namanya? Coba. Saya Pak. Nah, coba silakan. Ada window wiper, window washer, chemicalnya. Nggak usah sebutin alatnya aja. Bottle spray atau gun spray. Sekali lagi ya. Sudah Pak. Udah. Oke, ada lagi yang mungkin kurang, Adel? Coba Del. Pakai window wiper, terus pakai gun sprayer, lalu pakai cloth juga gak sih Pak? Iya pastilah. Udah itu doang tahunnya. Itu aja? Iya. Jadi alat yang digunakan untuk membersihkan window pada saat membersihkan teknik window cleaning atau glass cleaning yaitu window washer, atau kan yang ada bulunya untuk setelah kalian semprotkan chemicalnya itu diratain, nah itu namanya window washer. Terus
glass squeeze atau squeeze boleh, atau glass wiper, itu nama-namanya ya, jadi itu sama saja. Terus Genspire atau bottle spider itu sama saja. Dan cleaning cleaning cloth atau biasa orang nyebutnya soft cloth. Jangan cloth-nya itu hampir sama kayak dust cloth, cuma kalau soft cloth itu lebih lembut. Kalau dust cloth itu kasar seperti itu. Itu alatnya. Nah, untuk chemicalnya apa? Menggunakan apa? Glass cleaner. Oke, glass cleaner. Chemical yang digunakan adalah glass cleaner, gitu. Nah, untuk teknik pembersihannya seperti apa? Atau cara-cara membersihkan seperti apa? Coba movie. Cara membersihkan. Ya. Yang pertama yaitu semprotan ini dulu apa chemicalnya di kacanya. Terus setelah itu pakai wiper dilap, lalu dilap menggunakan kain yang soft. Dilap menggunakan kain yang kering. Yang kering. Atau tadi alat itunya apa? Lapnya apa nyebutnya? Soft cloth. Soft cloth. Oke. Oke, saya share cloth ya. Jadi itu nanti pada saat kalian di pelajaran ini kita bahas juga. Jadi nanti kalau di pelajaran ini cuma tinggal nyebut dusting, mopping, terus glass cleaning atau window cleaning, ya seperti itu. Nah, di pelajaran 1 juga kalian belajar manual teknik pembersihan elektrikal ya, atau menggunakan mesin ya. Betul? Ada apa aja? Coba kalian ketik di chat box. Silakan. Ayo, silakan ketik di chatbox untuk teknik pembersihan secara elektrikal atau menggunakan mesin. Ya, silakan. Polishing vacuum cleaner, oke, vacuum cleaner. Silakan nyebutin. Dapat mesin samping itu yang dapat dapat sesampo mesin peralihan. Kedua, formulating varian pricing. Mesin untuk perawatan lainnya mesin dapat berubah dan sebagai pusing. Jadi dari form efisien mesin untuk dapat dengan sistem susah. Oke, ya, teknik pembersihan mesin yaitu floor cleaning, carpet cleaning, dry vacuum atau vacuuming ya. Tuh. Dry foam extractor, blower,
Itu alatnya ya, wet and dry vacuum, floor machine, dry foam electric blower. Nah, itu alatnya. Kalau tekniknya, ya tekniknya itu ada vacuuming, ada polishing, ada scrubbing, ya. Nah, itu tekniknya. Kalian kalau waktu praktek kemarin sempat praktek nggak semester 1? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau yang kalian tahu untuk vacuuming, nah tadi ada yang nyebut vacuum itu ada 2 ya. Ada dry dan wet atau percampuran wet and dry vacuum cleaner ya. Terus yang berikutnya yaitu ada polishing atau mesinnya itu floor cleaning ya. Itu menghaluskan lantai seperti itu. Atau scrubbing itu untuk menghilangkan kotoran yang ada di lantai, menggunakan floor mesin juga, cuma dia chemicalnya beda. Kalau polishing itu biasanya untuk tahap kristalisasi. Kalian mungkin kalau di sini ada yang lulusan SMK perhotelan? Ada? Ada? Ada. Nah, mungkin kalau kalian ini soal Sri Purwati. Nah, ini kalian mungkin sudah familiar dengan sebutan kristalisasi ya. Kristalisasi itu polishing. Kalau sebelum proses itu ada scrubbing. Jadi scrubbing itu menggunakan biasanya chemical hanya floor cleaner itu bisa menggunakan floor cleaner untuk scrubbing ya. Atau kalau kalian di kampus itu menggunakan wax trap ya, itu chemicalnya ya. Nah, prosesnya yaitu membersihkan itu, nah itu scrubbing. Nanti setelah pemolesan atau kristalisasi itu menggunakan biasanya bisa Terranova atau bubuk kristal. Nah, itu polishing. Kalau vakum mungkin kalian udah tahu semua lah ya, di rumah mungkin ada yang punya seperti itu kalau vakum ya. Mungkin kalau di rumah itu banyak kan yang kalian punya itu dry vacuum cleaner, ya nggak? Hanya mungkin untuk sofa atau mungkin cuma untuk lantai saja, seperti itu. Kalau di rumah, ya nggak? Ada yang punya vacuum cleaner di rumah? Iya, Pak, ada. Nah, itu kan paling yang kamu punya hanya digunakan untuk keringnya saja kan? Ya, mungkin untuk sofa atau mungkin untuk curtain, lantai paling disapu juga ya, nggak dipakai vacuum cleaner kan? Ya, pasti menggunakan sofa seperti itu. Nah, kalau di hotel biasanya ada yang dry and wet vacuum cleaner. Nah, itu biasanya digunakan untuk menghisap air pada saat polishing atau scrubbing seperti itu. Dan yang berikutnya ada shampooing. Maaf ya, di rumah saya dekat jalan kereta jadi agak berisik. Nah, untuk untuk shampooing karpet, nah itu menggunakan shampooing mesin. Nah, bilangnya kan shampooing. Jadi dia prosesnya yaitu biasanya alatnya itu udah lengkap, udah ada vakumnya, udah ada brushnya, ya, sudah ada squeeze-nya atau wipernya untuk mengangkat atau mengambil shampooing. Jadi pada saat chemical dikeluarin, disikat, di belakangnya udah ada untuk mengambil atau ada vakumnya. Seperti itu alatnya. Nah, itu biasanya dilakukan di hotel-hotel yang lantainya terbuat dari karpet. Seperti itu.
Banyak kan kalau kalian ke ballroom, mungkin kalian pernah ke Ritz-Carlton Pacific Place. Nah, itu ballroomnya kan karpet semua kalau nggak salah ya. Dulu waktu ke sana. Cuma sekarang nggak tahu, mungkin berbeda. Nah, di situ. Nah, itu pasti dilaksanakan sampling karpet seperti itu. Nah, mungkin kalau kamar-kamarnya saya kurang tahu sih, kalau di kebanyakan kalau di hotel sekarang udah menggunakan marmer atau enggak keramik ya di kamar. Tapi ada juga yang menggunakan karpet. Itu dilakukan shampooing ya. Shampooing karpet seperti itu. Nah, itu teknik chemicalnya yaitu shampooing karpet ya, sampo karpet seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum kita melaju ke materi berikutnya. Kita kan selesai jam 4.40 ya. Sangat panjang. Biasanya kalau jam ini untuk praktek sih sebenarnya. Nah, apa namanya? Yang saya mau share screen dulu. Yang mana ya? Bentar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Yaitu tentang floor section. Ya. Nah, floor section itu adalah seksi yang tanggung jawab atas penyiapan dan kebersihan kamar tamu yang dikerjakan oleh seorang room attendant. Jadi, floor section atau room section itu orangnya disebut room attendant atau sectionnya disebut floor section. Kebanyakan floor section ya. Atau mungkin kalau kalian pernah nginep di villa, nah orangnya itu disebut villa tetap villa attendant, floornya atau sectionnya disebut villa section seperti itu ya. Kayaknya bukan yang ini presentasi saya. Yang satunya, bentar, salah. Ini kayaknya saya. Nah. Ini yang kita bahas tadi. Nah, ini sudah. Oke, ya, floor section. Floor section atau room section adalah salah satu seksi di housekeeping department diberi tanggung jawab untuk mengelola kebersihan, kerapian, keindahan, dan kenyamanan serta keamanan semua kamar-kamar hotel yang disewakan kepada tamu, guest room. Berikut area sekitar. Petugas yang mengelola langsung kamar-kamar tersebut lazim disebut room attendant atau room boy untuk petugas pria dan roommate untuk petugas wanita. Ya, jadi floor section ini tugasnya cuma membersihkan kamar yang ada di hotel seperti itu. Jadi kalau kalian mungkin menginap atau mungkin di sini udah pernah ada yang pernah training di housekeeping? Sudah ada? Mungkin yang dari SMK perhotelan mungkin sudah ada yang mungkin training di apa namanya di housekeeping. Tadi sudah, Pak. Sudah ya. Di departemen apa, di section apa dulu?
Zaki? Dulu saya pindah-pindah Pak. Di floor juga, di area juga, terus juga. di laundry juga. Di laundry juga. Nah, kalau kamu dulu di floor section ya, atau di room, itu apa sih yang menurut kamu paling susah di sana? Pertama kali ya? Oh, untuk pertama kali biasanya yang susah bedding sih Pak, atau enggak making bed. Making bed ya. Itu yang paling jadi kalau sebenarnya kalau bedding itu pasti pertama susah ya, Pak. Kalau untuk berikutnya pasti gampang karena sudah terbiasa setiap hari ya Zaki ya. Seperti itu. Jadi karena terbiasa seperti itu bisanya ya. Kalau pertama-tama pasti susah. Sebenarnya kalau mudah-mudahan ini kalau kalian nggak pandemi ini praktek sebenarnya praktek making bed segala macam seperti itu ya. Nah ini kalau nanti kalian ke hotel sekarang banyak kan nyebutnya room attendant ya. Room attendant yang tugasnya untuk membersihkan kamar itu room attendant. Kalau zaman dulu biasanya banyak kan room boy untuk cowok dan roommate untuk cewek. Karena cewek itu roommate ya. Jadi nyebutnya roommate. Oke. Nah ini pentingnya peranan floor section. Materi ini ada di Elsa. Jangan lupa nanti absen juga ya di Elsa. Udah pada absen? Sudah Bapak. Nanti materinya ada di Elsa. Terus percakapan atau omongan kita ini saya rekam. Nanti juga bisa kalian dengerin di Elsa. Cumannya apa sih yang diomongin kemarin lupa saya. Nah nanti saya post juga di Elsa seperti itu ya. Sebentar. Oke. Sebentar dulu ya. Kayaknya perekam saya hilang.